itu apa? Silakan. Baik Pak, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Waalaikumsalam izin, warahmatullahi wabarakatuh. mohon maaf mengganggu waktu Bapak. Kami izin share screen ya Pak. Ya silakan. Uh, Izin apa terlihat? Ya. Coba diperbesar biar enak kelihatan. Oke. Izin Bapak, jadi ini yang tadi sudah beberapa kami revisi kayak daftar riset atau penelitiannya. Menurut Bapak bagaimana? Iya bentar, saya lagi baca. Gimana Putih? Mana aku jadi kecil, coba diperbesar lagi. Nah ini yang jumlah citasi yang lebih tinggi dikaitkan dengan peringkat akademis apa nih yang lebih tinggi juga ya kan? Nah ya, belum diperbaiki ya tadi ya? Pasti tadi udah diperbaiki dah di ruangannya. Oh iya, tunggu. Selamat ini kadang ada akademis yang Oh iya nih kamu kutipannya nggak pakai ini ya Mendeley ya? Masih dan kawan-kawan ya? Iya ini Zotero Pak, tapi karena di laptop saya error, akhirnya saya manual dulu. Iya. Yang ini udah ZT. Jadi kalau kayak gitu kamu pakai ini aja, pakai Jotero atau Mendeley. Tapi kalau Mendeley nggak kayak gini dah. Kalau Jotero nggak tahu nih saya at all kan harusnya kenapa jadi DKK? Ya kan? Harusnya Nggak tahu, ini DKK, ini langsung gitu. Edit with Zotero-nya. Harusnya at all. Ini pakainya apa stylenya? Nanti diperbaiki ya. Tunggu. Baik Pak. Nanti aja kita fokus ke situ dulu aja. Akademis institusi. Nah, jumlah citasi yang lebih tinggi dikaitkan dengan akademis. Nah, peringkat akademis institusi yang lebih tinggi. Nah, untuk meningkatkan citasi dan tersebut haruslah bersifat open access. Nah, haruslah bersifat riset tersebut haruslah bersifat open access. Open access adalah jurnal yang memiliki akses terbuka penuh. Nah, open access memastikan jika hasil riset dapat diakses oleh siapapun sehingga para pembaca dapat mengakses secara keseluruhan artikel. Ini kamu harus konsisten ya, menggunakan kata artikel atau menggunakan kata riset. Oh, berarti ya, keseluruhan riset kalau riset aja gitu. Oh, berarti kan keseluruhan riset ya Pak? Iya. Kalau kamu pengen ngomongnya kayak gini berarti publikasi, ya kan? Bener gak? Kamu maksudnya ya? Ya kan ini kan artikel. Kamu kan artikel riset, misalkan publikasi berarti keseluruhan. Jadi gini, jika open access memastikan jika hasil riset dapat diakses oleh siapapun sehingga para pembaca dapat membaca secara keseluruhan riset dimulai keseluruhan. Kalau misalkan kamu mau riset yang dimulai keseluruhan isi riset, nah gitu ya kan? Oh iya, isi riset yang dimulai dari introduksi sampai referensi sehingga untuk mendapatkan informasi secara khusus. Nah, titik oleh karena itu. Nah, sebenarnya ini kamu udah melewatkan beberapa ini ya, apa namanya, kata nih.
untuk memuatkan kamu kan ini dari untuk, ya kan? Ya kan, dari untuk meningkatkan citasi dari satu riset tersebut haruslah open access sampai dengan titik yang ini yang sekarang itu bisa di ini ya apa namanya Disingkat. bukan disingkat, dikuatkan dengan kata kutipan, paham ya maksud saya? Oh iya paham. Ya kan kamu belum mengutip sama sekali di sini ya kan. Kemarin tuh kalau saya bilang satu introduction minimal berapa kemarin? 15. Nah 15 kamu masih kurang kan? Iya. Saya lanjut. Itu jadi di situ bisa diperkuat tuh dari untuk sampai sangatlah tinggi. Oh yang ini sehingga ya. Iya. Sampai sehingga situ. Enggak, maksudnya dari untuk meningkatkan citasi dari suatu riset tersebutlah haruslah bersifat open access ya kan. Nah, itu kan mulai dari kalimat situ sampai tadi sehingga untuk mendapatkan yang ini. Baik, Pak. Sampai bawah itu bisa cari kutipannya sampai bawah terus sampai yang kata tinggi, sangatlah tinggi. Nah, sini. Buat dengan kata kutipan ya. Nanti kami cari. Oke, oleh karenanya dengan open access visibilitas dan dampak riset akan meningkat. Oke. Kemudian selanjutnya terdapat pendanaan. Nah, ini jangan langsung kata selanjutnya, ya kan? Apa, Pak? Harus ada kata penghubung dulu. Ini kan kamu pengen ke pendanaan riset kan? Iya. Selanjutnya terdapat pendanaan riset yang memberi. Oh, ini kamu ini ya. Kamu langsung dibalik bisa kan? Sebenarnya ini selanjutnya pendanaan riset memberikan peningkatan terhadap jumlah publikasi dan citasi. Bisa dibalik juga. Nah, gimana Pak? Enggak, maksudnya ini kata-kata kan kayak gini ya. Selanjutnya terdapat pendanaan riset yang memberikan peningkatan terhadap jumlah publikasi dan citasi. Kalau kata saya lebih dibalik kata-katanya, misalkan kayak gini. Selain itu, nah ya kan? Izin Bapak, Bella jangan lupa record ya. Iya, silakan record, Neng. Saya lanjut ya. Iya baik Pak. Nah, ini kan selanjutnya terdapat pendanaan riset yang memberikan peningkatan terhadap jumlah publikasi dan citasi. Nah, saya kebalik nih. Nah, jadi saya baliknya kayak gini. Kan sekarang kan kita pengen nyambung ke pendanaan riset ya. Iya. Ya kan? Nyambung kan? Nah, selain open access, peningkatan untuk meningkatkan gitu ya. Jumlah ya misalnya selain open access, nah untuk meningkatkan gitu ya kan jumlah citasi. Nah, jumlah citasi. Nah, salah satu indikator yang lain ialah pendanaan. Nah, yang lain adalah pendanaan riset. Nah, pendanaan riset. Nah, pendanaan riset untuk ya kan untuk publikasi secara open access kan. Ini terus pelan-pelan saya ini dulu ya. Saya open access untuk meningkatkan jumlah citasi. Salah satu indikator yang lain adalah pendanaan riset untuk publikasi secara open access, untuk publikasi yang open access. Nah, untuk publikasi yang open access bukan secara open access ya. Yang open access. Nah, yang berbayar maksudnya kan? Iya. Dalam tanda kutip, kalau nggak yang open access berbayar, betul. Jangan kayak gitu ya. Yang open access berbayar. Berbayar. Nah, titik. Kan itu pendanaan kan? Iya. Nah, salah satu funding dalam riset ialah, nah gitu ya kan? Salah satu mana lagi nih? List lagi ya. Salah satu, nah ini masih saya ngetik, saya ngerjain. Salah satu funding, salah satu indikator, salah satu funding riset, bukan indikator ya, salah satu pembiayaan riset, bukan indikator, salah satu pembiayaan riset, ialah biaya
publikasi. Nah, ialah salah satu pembiayaan riset adalah biaya publikasi Kasih. yang berbayar. Atau dalam tanda kutip, nah itu ya kan, nah itu ya. Udah kan? Nah, jadi Terus kan ini juga kami dapat contohnya, Pak. Pendanaan nih. Selanjutnya dapat pendanaan yang meningkatkan terhadap jumlah publikasi seperti pendanaan. Nah, ini bagus nih. Berarti Nah, yang ini hapus ya, Pak? Enggak bagus itu. Yang mana? Selanjutnya terdapat Yang salah satu pembiayaan riset. Iya kan tuh biaya publikasi kan? Publikasi yang berbayar tuh karena kaitannya dengan itu tadi yang di atas. Pendanaan riset untuk publikasi yang open access yang berbayar. Nah, ini juga kan sama. Pendanaan riset untuk publikasi. Iya kan? Nah, dia seperti pendanaan NIH yang meningkatkan publikasi. Publikasi itu kita menerbitkan di jurnal. Bener, iya kan? Iya kan? Contohnya kan itu. Seperti gitu ya kan? Selanjutnya terdapat pendanaan riset yang memberikan peningkatan terhadap jumlah publikasi dan citasi seperti, nah kamu ngasih contoh tuh pendanaan NIH yang dapat meningkatkan publikasi. Meningkatkan publikasi itu kita menerbitkan di jurnal gitu maksudnya. Tapi jurnalnya yang berbayar gitu. Nah salah satunya dia lewat pendanaan dibiayai itu. Enggak hanya pendanaan kita kayak kita terjun ke lapangan melakukan wawancara dengan masyarakat, terus kita keluar biaya transport atau apapun itu. Kalau yang eksak misalkan kita melakukan uji lab mengeluarkan biaya, nah setelah hasilnya ada kan kita perlu publikasi. Nah itu kan perlu biaya juga gitu maksudnya. Karena ini kan kaitkannya dengan open access, kan open access kan ada yang berbayar. Enggak semuanya open access itu gratis maksudnya gitu. Gak apa-apa kayak gitu bagus. Kata-kata yang ini tetap aja Pak, selanjutnya terdapat pendanaan riset. Nah, selanjutnya terdapat pendanaan riset yang memberikan peningkatan. Nah, nggak apa-apa. Karena ini pengantar untuk ke seperti pendanaan. Nah, gitu ya kan? Itu kata pengantar untuk ini contoh pendanaan riset. Oke. Sekarang fokus ke tadi apa? International collaboration. Nah, mana international collaboration? Yang bawah ya? Iya Pak, tapi masih belum nemu apa kata-katanya apa gitu ya. Ini berapa halaman? Ada satu halaman? Lewat? Tunggu kita lihat. Belum sih. Belum. Jadi kalau ada tambahan kata, nanti mungkin kutipan mungkin jadi banyak. Itu kan di atas kan bisa kamu ini ya. Ini yang kata-kata nggak ada kutipannya, kamu bisa perkuat dengan kutipan gitu ya. Paham ya? Kayak misalkan gini. Salah satu pembiayaan riset adalah biaya publikasi. Salah satu pembiayaan riset ialah salah satu pembiayaan riset adalah biaya publikasi yang berbayar benar. Nah, itu cari tuh, ya kan nanti benar tuh pembiayaan risetnya salah satunya adalah biaya publikasi yang berbayar. Banyak sih ini yang bisa, yang kan belum ada kutipannya bisa dicari nanti ya. Iya. Yang di atas itu kan banyak. Yang kayak open access juga ini. Iya, misalnya gitu. Oke. Nah, sekarang ke kolaborasi internasional. Yang kemarin tuh kamu banyak tuh baca yang penelitiannya sih itu banyak tuh nanti kamu pengayaan terkait dengan internasional collaboration. Banyak yang kemarin itu kan ada kan dia nambah international collaboration. Nah kamu bisa tuh singgung tuh international collaboration itu apa sih? Kolaborasi dalam akses terbuka. Kolaborasi riset. Kolaborasi riset dulu, jangan langsung akses terbuka. Kan ini mah kan kamu kan udah dua komponen ini. Collaboration dan open access kan? Iya. Gini kan, international collaboration dulu, jangan kolaborasi doang ya, international collaboration. Kalau kolaborasi doang mah kamu sama saya juga kolaborasi, tapi kan nasional, bukan internasional. Berarti yang langsung ini ya Pak, internasional diperlukan terhadap publikasi riset. Iya. Ini kamu jangan ngulang lagi pendanaan riset terbukti berdampak positif jumlah publikasi yang diterbitkan akademis. Mengulang-ulang lagi ya. Berarti ini nggak usah ya Pak? Iya. Jadi ada terpintu. Selanjutnya kolaborasi internasional saat diperlukan terhadap proses riset.
Ya jarak internet. Nah itu kamu kemana-mana. Ini kita berbicara international collaboration, benang merahnya kan dampak riset ya kan. Nah, international collaboration, cari itu kata-katanya. Bahwa international collaboration itu sangat mempengaruhi terkait dengan dampak riset. Misalkan contoh ya, dapat mempengaruhi dampak riset seperti peningkatan jumlah sitasi. Misalkan saya melakukan ini ya apa namanya kolaborasi misalkan gitu ya, penelitian antara Indonesia dengan Malaysia. Nah nanti kalau ada misalkan orang Indonesia kemudian penelitiannya bersinggungan dengan Malaysia gitu ya dari Indonesia, nah dia per kita ini karena kita kolaborasi gitu ya kan, saya melakukan penelitian di Indonesia juga iya, yang mereka melakukan di penelitian di Malaysia juga iya, kolaborasi tuh. Nah orang yang pengen ngutip tadi itu kemungkinan ngutipnya itu dia akan tinggi karena di sini papernya yang orang Indonesianya ya, yang mencari penelitian terkait dengan Indonesia dan Malaysia itu akan tinggi peluangnya kita dibanding yang hanya penelitiannya di satu negara saja, misalkan di Malaysia saja, misalkan kayak gitu. Contoh ya, misalkan saya melakukan penelitian, Ya Pak. Kayak gitu. Jadi contohnya seperti itu ya. Kayak kemarin tuh saya melakukan kolaborasi, belum sih kalau kolaborasi dengan, tapi balik lagi sih teman saya yang di ini ya apa namanya Melbourne University misalkan. Nah nanti kemungkinan misalkan orang-orang Australia tadi kan Melbourne University kan di Australia ya. Nah studi kasusnya Australia dan Indonesia. Nah nanti orang Australia itu atau orang manapun yang dia studi kasusnya antara Indonesia dan Australia, nah peluang paper kita tuh lebih tinggi dibanding yang lain, misalnya kayak gitu. Untuk peluangnya lebih tinggi untuk disitasi gitu. Selain itu, international collaboration juga. Nah ini cari lagi nih. Salah satu faktor jurnal meloloskan meloloskan papernya, salah satunya adalah dia tuh harus ada penulis dari internasionalnya. Ini sebagai contoh ya. Misalkan ini sebagai contoh, saya share screen gantian lah, saya yang share screen ya. Oh boleh Pak. Misalkan, Sebentar misalkan, Pak. Ini saya juga apa? Ini saya langsung. Misalkan ini ya, record berbagai jurnal. Misalkan saya ke sini ya. Record berbagai jurnal. Ini. Dia selalu mendeklar kayak gini nih, record berbagai jurnal. Dia selalu kayak gini nih. Volume 10 gitu ya kan. Terdiri dari 12 artikel, ya kan? Dan 3 literatur review. Nah, itu tersebar yang terdiri dari 37 author dari 21 institusi dan 10 negara. Nah, peluang tinggi ya kalau kalian melakukan kolaborasi untuk publish itu kemungkinan juga akan tinggi. Nah, itu untuk publikasi ya. Kenapa? Karena dia meloloskan tinggi itu berarti kan ada peluang untuk disitasi itu juga tinggi gitu. Makanya dia selalu tuh mencatat di sini. Oh dari ini nih kalau jurnal-jurnal yang baru Q3 ya, ini kan Scopus Q3 nih, dia pengen ke Q1. Kalau udah Q1 mah dia udah ngelihat, udah pasti kolaborasi sih, jarang nggak kolaborasi, pasti dia kolaborasi. Nah, seperti apa nih misalkan Netherlands, Indonesia, Bangladesh, Nigeria, Malaysia, dicatat gitu. Ya kan? Di negara-negara misalkan ini Ghana misalnya gitu kan. Nah, misalkan for Fisher folk in rural communities in Ghana misalkan. Cloud information dissemination tuh kan. Dia udah spesifik. Fokusnya adalah ke diseminasi informasi kesehatan. Ya kan? Nah, jadi itu ya. Maksudnya salah satu faktor international collaboration juga itu dapat meningkatkan peluang untuk terbit di publikasi jurnal. Nah, dari publikasi jurnal itu kan pasti pihak jurnalnya itu sudah memprediksi bahwa dia untuk di tingkat di citasinya juga akan peluangnya juga akan tinggi juga. Jadi gitu, kayak efek berantai gitu. Nah, itu maksud saya. Kalau misalkan kita dia kolaborasi internasional, wah
untuk dia misalkan disitasinya tinggi juga nih. Nah, makanya otomatis dia meloloskan. Nah, tapi kalau jurnal-jurnal ini ada tips and tricksnya juga kalau kita pengen terbit, yaitu kita harus melakukan kolaborasi internasional. Karena dia berpikirnya kalau kita melakukan kolaborasi internasional, peluang untuk disitir itu juga tinggi gitu. Jadi gitu ya. Selain itu apalagi misalnya international collaboration tadi untuk mendapatkan citasi untuk dipublikasikan juga peluang untuk lolos dipublikasikan di jurnal juga tinggi misalkan. Nah, berarti kan kedampak riset kan. Kalau misalkan kita untuk apa ya peluang disitasinya untuk oleh artikel lain aja itu tinggi, nah kemungkinan untuk disitasi, nah itu nanti nyambung tuh, kemungkinan untuk disitasi ke policy dokumen juga akan tinggi juga, gitu. Baru masuklah kamu nanti pembahasan terkait dengan policy dokumen, gitu. Kamu jelasin tuh, policy dokumen itu apa sih? Secara singkat, padat dan jelas, gitu. Baik, Pak. Ini kami sudah membuat kata-katanya, Pak. Izin Bapak boleh. Silakan share screen. Badi. Ini masuk. PNA. Saya Kak mau record. Ini adik atau apa? Saya Kak mau record. Kalian bukannya seangkatan ya? Meliana emang? Enggak. Kan Kak Febri ini cutting. Oh, cutting. Oh, ada Kang Febri di sini, keren. Nggak ada Febri. Selanjutnya dengan kolaborasi internasional. Juga sangat memberikan dampak terhadap publikasi dan citasi yang tinggi. Nah, selanjutnya kolaborasi ini dapat memberikan dampak peluang. Pertama satu-satu dulu. Nah, hapus dulu tuh citasi yang tinggi, hapus dulu. Enggak, yang ini bukan, bukan tuh dimin dulu. Iya, enggak, yang tadi dari yang bawah ini yang tinggi. Citasi yang yang tinggi. Iya. Dihapus dulu. Oke. Hapus terus. Diam. Diam dulu. Saya lagi baca. Diam. Lu diam di situ dah. Yang Asia Pasifik belum, citasinya belum Anis tambahin, Pak. Berarti kawasan nasibnya di mana kolaborasi nasional dapat membantu. Nah, selanjutnya dengan kolaborasi bisa. Nah, ini selanjutnya. Nanti kamu ada kutipannya ya. Kamu dibilang di sini kan visibilitas terutama di negara-negara dan sumber dayanya masih terbatas, buktinya mana misalnya gitu ya. Itu wajib tuh ada kutipannya, kalau nggak ada nanti kamu hanya opini saja. Nah, ini baru ada nih kutipannya, Pak, tapi belum ditambahin. Ya, bentar. Selanjutnya dengan kolaborasi internasional juga sangat memberikan dampak, ya kan, memberikan selanjutnya dengan kolaborasi internasional. Kolaborasi internasional langsung aja kali ya, jangan selanjutnya dengan kolaborasi internasional. Kolaborasi internasional juga memberikan peluang yang tinggi, gitu ya. Memberikan peluang yang tinggi terhadap peluang yang tinggi untuk publikasi di jurnal. Untuk publikasi di jurnal. Nah, titik. Nah, baru tuh tadi. Selain itu juga kolaborasi internasional. Nah, selanjutnya. Nah, kolaborasi internasional juga. Nah, selanjutnya kolaborasi internasional dapat
Memengaruhi. Ya, dapat meningkatkan dong, bukan mempengaruhi lah. Mempengaruhi apa? Dapat meningkatkan jumlah sitasi, ya kan? Sitasi. Titik. Terhadap riset. Iya. Terhadap riset apa? Nggak usah. Meningkatkan jumlah sitasi. Oke. Titik, ya kan? Nah, sekarang kita kaitkan dengan polisi dokumen kan? Oh, kalau katanya kayak gini gimana Pak? Gimana? Coba kamu ke atas dulu. Coba ke atas, kamu udah berapa halaman sini? Belum 1 halaman. Masih banyak banget ya. Lanjut. Ini kita kaitkan ke ini. Lihat di mind map-nya, mana mind map-nya? Mind map-nya ini. Sekarang ke polisi dokumen kan? Semuanya udah kan? Iya, ini udah. Terus pemerintah tinggal kita kaitkan. Pemerintah dulu. Ya, ke pemerintah dulu, bener. Ke pemerintah dulu. Nah, gini, dampak riset tidak hanya gitu ya kan? Dampak riset tidak hanya meningkatkan jumlah sitasi, ya kan? Tidak hanya meningkatkan jumlah sitasi, tetapi dapat juga berdampak terhadap apa tadi? Tetapi dapat juga berdampak terhadap kebijakan. Nah, tapi ini sitasi di sini tuh sitasi dalam tanda kutip sitasi tradisional akademis ya, maksudnya. Gimana ya? Paham ya? Gimana kata-katanya ya, biar kata dalam kurung tradisional saja. Nah, jumlah sitasi dalam kurung tradisional ya, tradisional. Nah, kamu kan udah dikasih tahu tuh tradisional di atas kayak gimana ya? Ya. Secara akademis. Nah, ini secara akademis di setelah tradisional. Secara akademis. Nah, tetapi juga dapat, nah itu masuk ya. Dapat juga berdampak terhadap kebijakan pemerintah. Nah, jangan langsung kebijakan pemerintah ya. Dapat juga berdampak kepada masyarakat, gitu ya kan? Masyarakat. Ke masyarakat itu secara langsung ya. Coba ke mind map dulu, coba pelan-pelan. Nah, terhadap masyarakat maupun ke pemerintah. Nah, gitu ya. Jangan langsung langsung kebijakan, berdampak pada masyarakat maupun pemerintah. Nah, salah satunya ini. Salah satu dampak riset adalah nah, titik dulu dong, titik. Oke. Bukan salah satu lagi apa ya? Yang itu bahasa Indonesia banget ya, salah satu ya. Gini ya. Apa ya? Terus salah satu dampak riset kepada gini, bentar, jangan diketik ya, nanti bisa dikata-katain, masih bisa diolah lagi. Jadi ini kan begini, salah satu dampak riset yang tidak hanya cita-cita tadi, itu adalah dimanfaatkan, gitu ya. Salah satu ditulis ya. Enggak mohon maaf Pak, mohon maaf. Jangan diketik dulu. Pahamin dulu ya. Iya, pahamin. Salah satu dampak riset itu tidak hanya kan dikutip ya, disitasi, tapi salah satu dampak riset adalah dimanfaatkan oleh pemerintah hasil risetnya itu.
Paham ya maksud saya? Iya. Nah, salah satunya dimanfaatkannya itu adalah untuk pembuatan dokumen kebijakan. Nah, dibuat tuh, gimana tuh kata-katanya tuh? Tunggu, berapa kata-katanya? Dampak riset tidak hanya membuat investigasi nasional secara negatif, tapi kepada masyarakat maupun pemerintah. Nah, pemanfaatan riset. Nah, gitu ya. Pemanfaatan riset. Riset tersebut. Nah, pemanfaatan riset oleh pemerintah. Oleh apa yang dilakukan? Pemanfaatan riset oleh pemerintah, oleh masyarakat maupun pemerintah. Oleh masyarakat dulu. Pemerintah merupakan salah satu dampak, ya merupakan dampak riset. Nah, ya kan merupakan dampak riset. Nah, itu maksudnya gitu. Nah, itu kan dibalik ya kata-katanya, pemanfaatan riset oleh masyarakat. Pemanfaatan riset oleh masyarakat dan pemerintah merupakan dampak riset. Benar. Pemanfaatan riset oleh masyarakat maupun pemerintah merupakan dampak riset. Jadi dimanfaatin gitu, apa namanya, risetnya oleh pemerintah maupun masyarakat. Nah, salah satu pemanfaatan riset gitu ya kan, ialah dijadikan referensi. Nah, salah satu aja bener ya, riset jangan langsung riset ya kamu ya. Pakai salah satu nggak sih, bagus ya. Salah satu, nah ya kan, pemanfaatan. Nanti dicek-cek lagi ya. Kata-kata salah satu ini banyak banget kayaknya. Iya, baik ya, Pak. Nanti diperbaiki ya. Nah, salah satu pemanfaatan. Cantik lagi. Iya, diperiksa lagi. Salah satu pemanfaatan. Dampak riset. Nah, salah satu pemanfaatan. Salah satu pemanfaatan riset. Nah, itu salah satu pemanfaatan riset. Iya, pemanfaatan riset oleh pemerintah. Bukan iyalah, salah satu pemanfaatan riset oleh pemerintah ialah, gitu ya. Salah satu pemanfaatan riset oleh pemerintah ialah menjadikan sebagai, gitu ya, ialah, bentar, salah satu pemanfaatan riset oleh pemerintah adalah menjadikan referensi sebagai bahan dokumen. Menjadikan riset sebagai referensi. Ya, menjadikan. Ialah menjadikan riset sebagai referensi bahan. Ya, sebagai bahan referensi sebagai bahan pembuatan dokumen kebijakan. Sebagai referensi pembuatan bahan, sebagai referensi pembuatan dokumen kebijakan aja, jangan pakai bahan ya. Sebagai referensi, sebagai bahannya dibuang. Referensi pembuatan dokumen kebijakan, jangan pakai bahan. Tidak dengar suara saya? Halo? Tidak dengar suara saya? Iya, terputus ya. Dengar, Pak. Yang lain ini terputus ya dianya ya. Siapa tadi namanya? Anissa. Anissa mana orangnya? Terputus apa? Lanjutin tuh. Kata bahannya dihapus.
Mana lagi? Ayo lanjut. Tadi jaringannya Iya. keluar. Sini. Bismillah. Berarti ini Nah, bahannya dihapus ya sebagai referensi pembuatan dokumen kebijakan. Selesai. Titik ya. sebagai referensi pembuatan dokumen kebijakan. Nah, nanti di sini ada lagi nih. Jadi orang membuat riset itu, yang inget nggak, yang bottom up itu, bisa tuh masukin tuh, ya kan? Ingat gak istilah bottom up yang sebelumnya? Jadi orang tuh dalam membuat riset, ya kan, ada yang untuk memecahkan masalah di masyarakat. Nah, pemecahan masalah di masyarakat ini, nah itu kan sebagai dasar, gitu ya kan, untuk pembuatan dokumen kebijakan pemerintah sebagai solusi, gitu. Ngerti gak? Nah itu kan nanti bisa kemungkinan untuk dikutip sebagai dokumen kebijakan sama pemerintah itu akan tinggi, gitu. Itu, nah kamu buat tuh kata-katanya nanti. Jadi berarti ini kayak manfaat KPI-nya dari apa namanya, dokumen kebijakannya ya? Iya, sekarang udah fokus ke dokumen kebijakan. Jadi dalam pembuatan penelitian, gitu ya kan, peneliti maupun akademisi, nah itu kan berdasarkan dari tadi permintaan, bisa bottom up ya, maksudnya dari bawah ke atas, yaitu dari siapa? Dari permasalahan yang ada di masyarakat, atau up bottom, atau misalkan dari pemerintah dia pengen membuat kebijakan permasalahan yang ada di masyarakat dengan sistem jangan langsung, jangan dibalik, bisa lah. Dalam pembuatan penelitian oleh peneliti dan akademisi menerapkan sistem bottom up, gitu ya kan? menerapkan sistem bottom up, yaitu permasalahan titik dulu bottom up tuh titik dulu. Nah, dalam pembuatan penelitian dalam pembuatan penelitian oleh peneliti dan akademisi menerapkan sistem penelitian. Kita penelitian apa riset ya Pak? Pembuatan riset apa tetap aja penelitian? Bapaknya terpental ya. Universitas Ngablak. Oke, lanjut ya. Tadi saya keluar, ini laptop saya lowbat. Nah, dalam pembuatan penelitian seperti apa? Izin Pak, suara Bapak terputus. Atau misalnya kalau juga Bapak ngerti inputnya. Masih terputus nggak? Masih terputus.
Coba. Masih terputus? Sudah jelas, Pak. Oke, lagi di bawah. Yang bottom up mana tadi? Ini. Nah, mengharapkan bottom up kan. Nah, jadi dalam pembuatan, penelitian, gitu ya kan, biasanya berawal dari permasalahan di masyarakat yang ada di masyarakat. Ini. Yang ada di masyarakat dan dicarikan, maksudnya berawal dari masyarakat. Namun itu bottom up itu kayak gitu, berawal dari masyarakat sehingga ditemukan solusinya kan. Nah, maksudnya dalam hal ini dari hasil penelitian itu jangan dicatat dulu, misalkan intinya gini, dia kan dari ada permasalahan di masyarakat, misalkan harga pupuk mahal misalnya gitu ya, masalah. Nah, dari situlah penelitian akademisi dia meneliti terkait dengan gimana caranya nih harga pupuk tidak mahal. Kemudian dia melakukan penelitian nih, para peneliti, entah itu membuat pupuk dari bahan organik gitu ya kan, nggak harus dari anorganik yang mahal misalkan, dengan memanfaatkan apa yang terus gitu ya. Jadi kan berasal dari masyarakat tuh. Nah, kemudian solusinya tadi ketemu dalam hal ini pembuatan pupuk organik tadi. Nah, sehingga dari kalau pembuatan pupuk organik kan bahan-bahannya juga murah. Nah, yang tadinya mahal jadi murah, bahkan lebih subur. Nah, itu kan berarti ada permasalahan dari masyarakat, diangkat tuh sama penelitian, sama akademisi, dilakukan penelitian, ketemu solusinya gitu. Nah, dari situ baru tuh dijadikan sebagai dasar pembuatan dokumen kebijakan sama pemerintah begitu. Paham ya? Tuh, coba dibuat tuh kata-katanya. Berarti ini ya Pak, dalam pembuatan film ini berawal dari permasalahan yang ada di masyarakat, sehingga hasil penelitiannya itu ya gini ya, berarti berawal dari permasalahan sehingga gitu kan, sehingga hasil gitu ya, coba ketik sehingga, ini saya lagi keluar kata-katanya, sehingga hasil gitu ya kan, hasil dari hasil dari riset. Nah, nanti kata-kata penelitian sama riset di ini ya, konsisten ya, saya juga tadi nggak sehingga hasil dari riset diharapkan, bukan diharapkan, sehingga hasil dari riset bukan diharapkan, tadi saya udah ada kata-katanya, sehingga hasil dari riset ini sesuai gitu ya kan, riset itu sesuai dengan bukti sesuai dengan bukti di lapangan atau kenyataan ya, sesuai dengan bukti kenyataan di lapangan yang ada di lapangan, bukti nyata ya, sehingga bukti nyata aja yang ada di lapangan. Pasti itu. Kalau misalkan contoh kan berarti setelah ini beri contohnya Pak. Nggak usah dicontohkan ya Bapak. Agak tricky juga kalau kamu mencontohkan harus di bidang perpus. Kamu nanti bingung contohnya. Ya, ini nemu dari kesehatan, berarti kalau kesehatan nggak bisa ya Pak? Agak tricky. Kan kamu kan perpustakaan. Oh iya, baik Pak. Ya kan, list kan kamu kan, bukan kesehatan kan? Bener nggak? Agak tricky. Iya. Jadi, mending diem aja kayak gini. Ada saatnya kita juga trik and tricksnya kayak gitu, yang ada di lapangan. Sehingga, nah ini kan sehingga sesuai dengan bukti kenyataan yang ada di lapangan.
Pemerintah gitu ya kan dalam gitu ya kan nih itu topik lagi pemerintah nanti direvisi lagi pemerintah dalam membuat gitu ya kan dokumen gitu ya kebijakan gitu ya kan pemerintah dalam membuat dokumen kebijakan menggunakan referensi hasil penelitian yang berdasarkan buktinya hasil riset yang berdasarkan bukti nyata atau permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Titik ya. Nah, jadi gini. Oke, titik. Itu udah 1 halaman lebih nih kayaknya. Ya. Iya, udah 1 halaman lebih, Pak. Ini belum spasinya belum 1,5. Oke. Jadi nanti bisa ini tuh apa namanya? Baru tuh tujuan penelitian ini. Tapi nanti dikaitkan dulu ya. Dikaitkan dulu terkait dengan tadi judulnya kan relationship ya kan between open access, international collaboration, funding, research, with impact policy document. Berarti perlu dikatakan gimana? Coba ke bawah. Nah, bener langsung aja. Berdasarkan penelitian ini kan udah relate ya. Dia kan menggunakan referensi hasil riset yang berdasarkan bukti nyata kan, ya kan. Nah, berdasarkan bukan kayak gitu ya. In this study, nah langsung kan kayak gitu ya. In this study, we examine bla bla bla. Langsung saja itu mau declare bahwa di dalam penelitian ini saya ingin meneliti in this study we examine the relationship between open access, international collaboration, funding research gitu ya kan, impact policy document lah. Nah, nanti riset questionnya with riset question. Nah, nanti gitu ya. Dengan riset questionnya kan ada berapa tadi? Tahu pertanyaannya? Ada 4 ya? 4 ya? Ada 4. Ya udah, tulis tuh di situ. Riset question pertama antara ini dengan ini, ya kan? Apa namanya the influence open access gitu ya kan? With impact policy document. Kemudian the influence atau the relationship ya terserah lah. The relationship between misalkan gitu ya. International collaboration with apa misalnya gitu ya. Dan seterusnya kayak gitu. Research question-nya hubungan korelasi antara open access dan policy dokumen. Kemudian open access dan international collaboration dengan policy dokumen. Kemudian open access international collaboration dan funding dengan policy dokumen gitu. Tapi ini Pak, kan X3 sama X4-nya ini nih Pak Badin. Tapi mana? Jadi ini pertama itu open access. Ada 3 dong. 3 berarti kan? Oh 4 ya? Iya. Jadi kan ada yang funding and open access-nya yang tidak collaboration internasional. Sama ada yang funding dan open access-nya yang collaboration internasional. Oke. Berarti 4. Gitu. Research question-nya. Gitu. Oke. Jadi itu. Baru nih penelitian keren. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Cukup? Udah setengah 10. Baik Pak. Berarti izin Pak.
berarti kalau misalkan untuk ini kita tetap yang time yang 2014 sampai 2024 ya Pak? Iya, yang 10 tahun. Nggak keberatan kan? Cukup kan? Bisa kalau 10 tahun kan? Insya Allah. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Cukup. Ininya tinggal ditambahkan, diperkuat dengan kutipan. Lalu minimal 15 kan ya Pak? Berarti yang tadi yang udah dibuat kita cari lagi kutipannya. lagi. Iya, betul. Lalu sama ini Pak, berarti kalau misalkan dilampirkan kan kita ini ya, dilampirkan kutipannya, maksudnya dibuat referensinya di bawahnya ya. Biar saya pengen cross pada saat saya nanti menilai. Oke. Baik Pak, insya Allah. Lalu untuk apa namanya, kan kita juga buat metodologi kan Pak. Berarti malam ini kita sekalian ngumpulin. Kalau misalkan metodologinya itu yang seadanya dulu, misalnya yang open access dulu sama polisi dokumen, nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa. Saya paham. Yeah. Oke. Pelan-pelan, jangan terlalu ini ya, membabi buta, karena kan kamu mempertanggungjawabkan apa yang kamu tulis. Oke? Baik Pak. Nggak bisa terlalu buru-buru, nggak usah, nggak apa-apa. Karena nanti kalau ini yang lama itu sebenarnya di pengumpulan data kalian itu. Kalau pengumpulan datanya udah selesai, hasilnya cepat keluarnya. Karena kan cuma diprocessing menggunakan SPSS atau menggunakan tabel atau apapun itu, cepat kerjain. Yang lamanya itu pengumpulan datanya. Makanya pengumpulan datanya harus hati-hati dan disiplin. Oke? Disiplin, kata kuncinya, disiplin dan hati-hati, be careful. Maksudnya teliti. Disiplin, teliti, dan hati-hati. Baik Pak, izin mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyain lagi? Cukup ya, 1 jam ya. Bapak boleh nanya? Saya nemu ini kan yang Bapak yang kolaborasi internasional di Asia Pasifik itu saya nemu sumbernya. Cuman di Scopus tuh nggak bisa dibuka. Terus saya nyari-nyari dapatnya dari ResearchGate gitu. Itu nggak apa-apa? Ya kan nggak apa-apa. ResearchGate itu ini loh, apa namanya? Kayak saya nih, misalkan saya close access nih, publish nih. Terus saya publish tuh di ResearchGate. Tapi kan saya nggak boleh juga dibuka. Dia tuh boleh asal dia minta ke saya gitu. Nah, berarti kan secara tidak langsung kamu harus minta juga kan ke si penulis ya, benar nggak? Request access kan? Iya kayak gitu. Nah, ada 2 solusi. Pertama, kamu minta ke si penelitinya itu. Atau yang kedua, kamu mau kirim ke saya, nanti saya downloadkan. Kalau itu yang berlangganan, saya nanti minta teman saya yang di Australia tadi. Ini Pak, boleh? Saya udah ada ini di dokumennya. Bapak boleh cek Pak. Gimana? Kirim linknya aja ke saya. Linknya ya, jangan dikirim dalam bentuk Google Docs. Link Scopusnya atau link gimana Pak? Link artikelnya di jurnalnya. Link jurnalnya. Oke, iya Pak. Diusahakan. Lagi yang ditanyakan? Lagi yang ditanyakan cukup? Insya Allah cukup Pak. Oke, kalau cukup saya kira ini ya cukup perkuliahan bimbingan kali ini ya. Karena sudah malam. Maaf Pak, kelompok 3 boleh bertanya satu pertanyaan aja nggak Pak? Pertanyaan apa lagi, silakan. Bapak kan tadi baru mention yang ternyata cuma ada 168 metrik ya Pak? Ada apa? 168 ya. Jadi gini maksud saya itu, kayak kalian nih, kan kemarin tuh penelitian saya kan ada 8 jurnal ya. Yang jurnal List and Halt. Ternyata pas saya tracking di Almetric, yang data sosial medianya itu cuma ada 7 jurnal. Nah, contoh kasus kayak gitu. Kalau kamu kan misalkan awal mulanya ada 188 jurnal, kan ternyata pas di tracking di Almetric itu ada 168. Nah, nanti itu berceritanya bisa ada 2 tuh dimasukkan pada saat di pengumpulan data, yaitu di bagian Almetricnya. Nah, pada saat kamu pengumpulan data di Scopus kan misalkan baik-baik aja, ya kan? Karena kan kamu berdasarkan data yang 188 jurnal. Pas ditarik di Almetric, gitu ya kan? Ada 168. Nah, 168 inilah yang final. Karena apa? Kita perlu data DWA-nya, data sosial medianya.
Karena kan dalam hal ini untuk menghitung DA harus ada data sosial media. Kalau nggak ada data sosial medianya nggak fair dia dihitung karena pasti data sosial medianya 0 gitu. Ya. Jadi dikeluarkan itu yang 188, kalau sisa 168 berarti yang 20 jurnal itu dieliminasi karena nggak ada data sosial medianya. Berarti kita melakukan data filtering 2 kali ya, Pak? Nah, iya sih sebenarnya, makanya tapi filteringnya itu filtering pas pada saat di Almetric gitu. Tapi nggak usah disebut itu filtering. Bilang aja itu gimana, apa, Pak? ya, pas pengumpulan data. Enggak, maksud saya di bagannya bagaimana, Pak, bagi penulisannya? Nah, itu masalah teknis. Coba buka deh bagan. Di bagan tinggal ini aja diganti itu, misalkan awal muasalnya misalkan contoh ya 188 yang terkumpul hanya 168 jurnal, udah gitu aja. Nanti itulah yang itu nanti untuk yang diolah menggunakan DA itu adalah yang 168 jurnal gitu. Oh, oke, Pak. Berarti langsung ditarik kesimpulan aja gitu ya, Pak? Nggak usah Ya. pakai tambah data nggak usah tambahin step lagi berarti, Pak? Iya, nggak usah tambahin step lagi. Makanya itu filtering, itu bukan filtering sih, itu memang tuh dari proses pengumpulan data yang terdetek itu. Tarik kesimpulan. Baik. Udah, Pak. Terima kasih, Pak. Udah paham. Cukup ya. Oke, saya pamit ya. Ya, Pak. Bapak izin. Baik. Terima kasih banyak Pak Jazakallahu khairan telah meluangkan waktunya untuk kami. Ya, sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.